Sobat Kamus Fakta, selamat datang dan mari berdarah, bercengkrama dengan sejarah. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat berpengaruh terhadap kemajuan berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pangan, astronomi, dan lain sebagainya. Namun, siapa sangka, teori yang dijadikan landasan berbagai ilmu pengetahuan saat ini ternyata dulunya sempat dianggap menyesatkan, lantaran tidak sesuai dengan kepercayaan yang berkembang di masyarakat pada masa itu. Berhubung Kamus Fakta siap nemenin sobat-sobat Kamus Fakta di tengah pandemi saat ini, gak ada salahnya dong menekan tombol subscribe dan klik lonceng di sampingnya, karena itu akan membuat kalian banyak mengetahui fakta-fakta yang mungkin belum kalian ketahui. Nah, berikut ini ada beberapa teori sains yang katanya dulu dianggap sesat, namun nyatanya sekarang mulai terbukti kebenarannya. Bumi bulat. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, Pythagoras menyatakan bahwa bumi itu bulat, meskipun para filsuf Yunani lainnya tetap tidak yakin. Berabad-abad kemudian, beberapa astronom juga menyatakan teori bahwa bumi itu bulat, seperti Copernicus, Galileo Galilei, Giordano Bruno, dan Kepler. Namun, masyarakat menolak teori itu. Bahkan beberapa di antara mereka dihukum karena dianggap sesat. Teori ini baru diterima pada tahun 1492 ketika Christopher Columbus melakukan perjalanan mengelilingi dunia dan tidak menemukan ujung bumi. Arrived in the present-day Bahamas, convinced this was India, greeted by the native population, and Columbus couldn't help but notice the gold they were wearing. He had to prove that there was wealth there. Then called Hispaniola, Columbus set sail for Spain. Hal yang sebaliknya justru terjadi saat ini. Orang yang beranggapan bahwa bumi itu datar dianggap sebagai orang kuno dan tidak logis. Even today, there are people who passionately believe in a flat Earth model, where the Earth is a disk and the Sun simply orbits overhead. The geocentric model was often thought of as the correct model, where the Earth is the center of the universe and everything orbits around it. Matahari pusat tata surya. Sejak 2000 tahun yang lalu, Aristoteles, seorang filsuf Yunani, berpandangan bahwa bumi merupakan pusat alam semesta dan matahari bergerak mengorbit bumi. Gagasan ini kemudian dipercaya mayoritas masyarakat sedunia hingga berabad-abad kemudian. Karena berpegang teguh pada teori geosentris Aristoteles, gereja menghukum Giordano Bruno dengan cara dibakar di tiang pancang karena menyatakan bahwa matahari merupakan pusat tata surya dan planet-planet bergerak mengorbit matahari. Tak hanya itu, Galileo Galilei juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup lantaran mendukung teori heliosentris Copernicus yang beranggapan bahwa matahari adalah pusat tata surya. Setelah teori heliosentris terbukti kebenarannya, Galileo Galilei kemudian dikenal sebagai bapak ilmu pengetahuan modern. As viewed from the Earth, our orbit causes the Sun to appear to move. The length of a year on Earth is affected by several gradual and cyclical changes. One hemisphere will have a greater difference between the seasons. Teori seleksi alam. Sebelum adanya teori seleksi alam, orang-orang zaman dahulu meyakini bahwa kehidupan di bumi tidak mengalami perubahan selama ribuan tahun. Orang-orang bahkan lebih percaya pada hal-hal yang sifatnya supranatural daripada teori ilmiah. Darwin pertama kali merumuskan teorinya tentang seleksi alam. Dalam bukunya yang berjudul One, The Origin of Species pada tahun 1859, teori ini menjelaskan bagaimana organisme berubah dari masa ke masa sebagai akibat dari perubahan sifat fisik atau perilaku yang dapat diwariskan. Perubahan yang memungkinkan suatu organisme untuk beradaptasi dengan lingkungannya lebih mungkin mampu bertahan hidup dan memiliki lebih banyak keturunan. Each species was specially created by God in its present form and constant and changeable. Sebelum mengemukakan teori tentang seleksi alam, Darwin sempat menahan publikasinya selama bertahun-tahun karena takut akan reaksi dari kubu oposisi. Benar saja, gagasannya ini menuai kontroversi, khususnya dari para politikus dan pemuka agama. Seiring berjalannya waktu, bukti-bukti mengenai teori evolusi seleksi alam ini semakin jelas dan gagasan Darwin tentang seleksi alam telah menjadi landasan ilmu biologi dan ilmu pengetahuan modern.
Penyakit disebabkan oleh kuman. Setelah 3 dari 5 anak Louis Pasteur meninggal karena penyakit menular, ia melakukan penelitian dan membuat gagasan bahwa penyakit menular disebabkan oleh kuman. Ketika ia pertama kali mengemukakan teorinya pada tahun 1850-an, ia mendapatkan perlawanan keras dari sejumlah kalangan, utamanya komunitas medis. Pada masa itu, keyakinan yang berkembang adalah bahwa penyakit disebabkan karena melemahnya atau adanya ketidakseimbangan dalam kondisi internal individu. Namun, saat ini gagasan yang menyatakan bahwa bakteri tertentu bertanggung jawab dalam memicu penyakit sudah dipercaya dan banyak dipelajari. Berkat kerja kerasnya juga, kita semua jadi tahu bahwa kunci untuk mencegah penyakit dan meningkatkan daya tahan tubuh adalah menjaga kebersihan guna meminimalkan penyebaran kuman. Bakteri menyebabkan radang lambung. Pada 2015, Barry J. Marshall dan J. Robin Warren dianugerahi hadiah Nobel untuk penemuan mereka tentang bakteri yang bertanggung jawab atas sakit MAH. Namun bertahun-tahun sebelumnya, teori ini ditentang oleh lembaga ilmiah yang menyatakan bahwa bakteri tidak bisa hidup di lingkungan asam lambung, dan mereka meyakini bahwa MAH dipicu oleh stres atau pola makan yang buruk. Pada akhirnya, untuk membuktikan kebenaran teorinya, Marshall menelan bakteri berbahaya yang berada di cawan Petri. Aksinya ini mampu mengubah wajah ilmu kedokteran dan membuat dirinya dianugerahi hadiah Nobel. Nah, itulah tadi beberapa teori sains yang katanya dulu dianggap sesat, namun ternyata sekarang mulai terbukti kebenarannya. Oh iya sobat, terima kasih sudah menonton video ini ya. Jika suka dengan video ini, boleh diklik tuh like-nya. Kalau nggak suka, ya kali nggak suka.